Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin, Pekan Biasa ke-24, Bulan Kitab Suci Nasional, 13 September 2021. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan hari ini dari Injil Lukas, bab 7, ayat 1-10. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak. Masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat memohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi, atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar ini belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Cecilia Erwita Wanauli Sagala dari Jambi. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari dalam Kristus, cerita Injil hari ini mengingatkan bahwa kita harus berusaha memperkuat iman, harapan, dan cinta kepada Tuhan lewat melayani sesama. Seorang perwira dalam cerita Injil hari ini mau menunjukkan bahwa ia memiliki iman yang kuat kepada Yesus. Ia sungguh percaya bahwa Yesus Kristus punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan punya kuasa untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Perwira itu juga memiliki hati yang sangat murah hati kepada hambanya yang menderita. Ia tidak membiarkan hambanya berjuang sendirian di saat ia menderita. Tetapi sang perwira sangat menghargai martabat hambanya dan mengakui hak hambanya sebagai manusia sosial yang membutuhkan perhatian dan pertolongan sesama.
didorong oleh perasaan cinta dan kesadaran akan hak setiap makhluk hidup yang harus diperhatikan sebagai makhluk sosial, dan iman akan Yesus Kristus yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, maka sang perwira bergerak mencari dan mendekati Yesus Kristus. Ia sangat yakin bahwa Yesus Kristus akan selalu mendengarkan permohonan dari mereka yang sungguh percaya kepadanya. Yesus Kristus mendengarkan permohonannya, dan kini hamba-Nya menjadi sembuh dan boleh mengalami kebahagiaan dan sukacita. Kebahagiaan yang dialami oleh hamba saat ini sesungguhnya adalah buah iman, harapan, dan cinta dari sang perwira. Saudara-saudari dalam Kristus, sebagai umat beriman, kita pun diharapkan selalu memupuk sikap seperti yang dimiliki oleh sang perwira ini, bahwa kita harus selalu memiliki iman yang teguh, cinta yang nyata, dan harapan yang selalu hidup dan kuat. Perwira yang dipuji Yesus dalam Lukas 7 ayat 9 boleh menjadi contoh teladan dalam doa dan tindakan bagi sesama. Perwira itu tak hanya bicara soal iman, tetapi juga kebaikannya mewujud dalam tindakan menolong orang lain yang ditandai dengan membantu pembangunan rumah ibadat dan mengusahakan kesembuhan bagi hambanya. Demikian pula yang kita peringati hari ini. Santo Yohanes Chrysostomus yang dikenal sebagai si mulut emas juga menjadi contoh teladan iman, harapan, dan kasih melalui pewartaan yang ditekuni dalam kesulitan pasti menghasilkan buah melimpah. Semoga iman kita kepada Yesus terwujud dalam kehidupan sehari-hari dengan mendoakan orang lain, melakukan kebaikan, dan teguh dalam kepercayaan. Tuhan Yesus memberkati.